Oke guys, balik lagi di channel Poros Borobudur. Saat ini saya berada di Agro 505. Bapak, di depan saya ada putra komponis Bagimu Negeri. Komponis besar itu bernama Bapak Kusbini. Bapak kok bisa berada di sini? Ya, sebetulnya di masa-masa pandemi ini perlu untuk meningkatkan imun. Ya, imun itu salah satunya melihat pemandangan, entah itu di bunga-bungaan, mungkin di pemandangan yang bisa membuat satu perasaan kita lebih menyenangkan begitu. Jadi jangan sampai kita stres memikirkan corona gitu. Bapak ini kan putra komponis besar Bapak Kusbini. Ya. Bapak putra keberapa? Pak Kusbini itu punya 11 putra. Salah satunya saya, Pak Sabto, kalau orang bilang Sabta Suara Kusbini, itu nomor 7 dari 11 bersaudara. Boleh dong lagunya Bapak dinyanyikan? Ya, lagu Bagimu Negeri itu lagu yang sifatnya nasionalisme, cinta tanah air. Pada saat tahun 1942 itu diciptakannya lagu Bagimu Negeri. Kenapa judulnya Bagimu Negeri? Dulu judulnya bukan Bagimu Negeri, orang bilang Padamu Negeri. Nah, itu salah menyebutnya. Saya di sini sebagai putranya harus mengklarifikasi judul yang benar itu Bagimu RI. Jadi Bagimu Negara Republik Indonesia. Itu diciptakan tahun 42. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Bapak Kusbini salah satunya juga menjadi panitia lambang negara, yaitu menyiapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman. Nah, disitulah Bung Karno tahu ya, Bung Karno, Presiden RI pertama, memberikan satu tugas kepada ayahanda untuk menyempurnakan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu tahun 1928, yaitu Kongres Pemuda. Sehingga Bagimu Negeri itu berdampingan dua. Kalau ada Indonesia Raya pasti Bagimu Negeri. Jadi kenapa disebut Bagimu Negeri? Disembunyikan itu Indonesia itu dengan judul Bagimu Negara, Republik Indonesia. Karena pada tahun 42 masih masa penjajahan Jepang. Jadi kalau ketahuan Jepang, Pak Kusbini ditembak itu, gitu. Nah, itu untuk anak-anak yang lain mungkin dari seluruh bangsa Indonesia, penyebutan judul lagu itu yang benar Bagimu Negara Republik Indonesia atau Bagimu, RI. Itu kira-kira. Sebagai putra komponis, mungkin Bapak ada bakat ya, mungkin nyanyi. Ya, kalau bakat sebetulnya sudah diturunkan dari sejak kecil, diajarin oleh bapak sendiri main biola, menyanyi, dan kebetulan bakat itu berkembang menjadi kawan bayi. Ya, sebetulnya bukan kawan bayi, sebetulnya di situ sudah garis keturunan seorang komponis itu darahnya pasti mengalir ke anaknya. Nah, salah satunya bahwa kami berpengalaman juga ke Istana Negara ketemu RI ke-7 Bapak Joko Widodo. Karena apa? Saya memimpin upacara Hari Kemerdekaan dari mulai 2018, 19, 21 itu saya memimpin di Istana Negara. Jadi mengundang untuk lagu-lagu nasional. Jadi yang disitulah peran bahwa Kusbini menurunkan darahnya pada 11 anaknya, salah satunya saya. Nah, kalau dinyanyikan
bagimu negeri itu walaupun hanya 4 baris, cara menghafalkannya gini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, berjanji, berbakti, mengabdi, jiwa raga kami. Itu nasionalisme namanya, cinta tanah airnya pada bangsa dan negara. Digambarkanlah 4 seperti orang bersumpah bahwa kita cinta tanah air, NKRI, salah satunya berjanji, terus berbakti, berjanji untuk berbakti, terus mengabdi, terus seluruh abdiannya itu seluruh jiwa raga. Jadi tidak ada separuh-separuh, harus mutlak. Nah, Pak Sabto di sini mengajar di Sekolah Musik Jogja, Sekolah Menengah Musik Negeri Yogyakarta, ada di SMN. Ya, Semin dulu pertama kali sekolah musik didirikan itu namanya Semin, yang singkatannya Sekolah Musik Indonesia. Kemudian berkembang menjadi SMM, Sekolah Menengah Musik. Terus sekarang berkembang lagi jadi SMKN 2 Kasihan Bantul, karena wilayahnya di wilayah Dusun Kasihan dan daerah Bantul, sehingga dinamakannya SMKN, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kasihan Bantul. Nah, disitulah saya sekolahnya di situ, ngajarnya di situ, mengabdinya di situ. Sebentar lagi udah pensiun. Nah, di situ salah satu pengabdian saya untuk bangsa dan negara melalui pendidikan musik. Kalau Jalan Suryo Dening Ratan, Suryo Dening Ratan itu salah satunya perpindahan sekolah musik yang kedua. Sekolah pertama kali musik itu ada di Jetis Harjo, wilayah daerah dekat Ring Road utara sana. Terus kemudian pindah ke Suryo, dalam Suryo Dening Ratan itu hibah dari putra kerajaan Ngayogyakarta Adiningrat, punya rumah itu dipakai untuk sekolah pendidikan musik. Kenapa dihibahkan di situ? Karena keterkaitan ada musik keraton namanya. Nah, musik keraton itulah diuri-uri supaya tetap ada. Kalau ada tamu dari bangsa lain, nah, disuguhnya dengan musik gamelan dan musik diatonis, yaitu dengan orkestra begitu. Kemudian tahun 84 pindah lagi di wilayah Bantul, namanya jadi SMKN 2 Kasihan Bantul. Pak, saya pernah dengar musik diatonis dan pentatonis itu gabung, kok bisa ya? Ya sangat bisa, karena masing-masing punya modus ya. Modusnya kenapa? Musik penta itu 5 nada atau 5 bilahan atau 5 nada digabungkan dengan jumlah 7 nada. Nah, 5 dan 7. Kalau diatonis itu 7 nada, do re mi fa sol la si do. Kalau penta itu do mi fa sol si do si sol fa mi do. Kemudian ada larasnya beda lagi, laras pelok dan laras selendro. Nah, di situ digabungkan bahwa di 5 nada itu ada di diatonis. Di kolaborasi ya? Ya, namanya kolaborasi atau penggabungan, tapi sebisa-bisanya digabungkan itu tidak bisa flat seperti minyak dan air. Dia bisa bergabung, hanya nanti ada sifatnya, dia ada kolaborasi main sendiri, ada yang kadang-kadang main yang bersamaan. Nah, disitulah nanti yang kolaborasi itulah, misalnya ada wayang diiringi gamelan, di situ ada salah satu musik diatonis, entah keyboard, entah itu trompet. Nah, itu bagian terkecil. Tapi Pak Sabto juga punya karya-karya yang sifatnya gamelan dengan orkestra. Nah, di situ ada modus, namanya modus diatonis dan pentatonis. Baru kita gabungkan dengan aransemen atau gubahan-gubahan lagu dari Sabang sampai Merauke, yang kita ambil lagu-lagu anak-anak supaya terangkat
dengan orkestra besar, dan ini pun sudah ditonton oleh orang dari ABRSM Inggris, bahwa mereka mengatakan ternyata musik diatonis pentatonis di Indonesia nggak kalah dengan musik-musik orkestra barat. Itu dari pengakuannya beliau dari Inggris. Nah, di situ punya suatu kelebihan bahwa di Indonesia itu budayanya sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Tinggal nanti adik ini sewaktu-waktu harus mengetahui apa sih yang dikatakan modus, apa yang disebut diatonis, pentatonis, slendro, patet manyuro, patet barang dan sebagainya. Itulah perlu diteliti supaya kedepannya ada sesuatu yang berbeda. Tadi Bapak bilang konduktor ya Pak, apa betul? Ya sangat betul ya, karena saya salah satu putra Kusbini yang diajari oleh ayah saya sendiri tentang konduktor. Konduktor itu tidak sekedar hanya melambaikan tangan begitu, enggak, tapi melambaikan tangan ada makna dan arti. Untuk orkestra, untuk paduan suara, itu harus seperti apa tangannya, orkestra yang demikian besar untuk tangannya harus bagaimana, dan disitulah peran konduktor yang sebenarnya ada komunikasi antara pemain dan konduktor. Jadi sebuah lagu itu diterjemahkan oleh seorang konduktor, tidak hanya sekedar melambaikan tangan begitu. Jadi apa maunya, dinamiknya harus diolah sesuai dengan lagu yang dibawakan, yaitu yang disebut interpretasi, penghayatan sebuah lagu. Jadi kalau kita nyanyi tidak hanya nyanyi begitu, tapi makna syairnya harus kita jelas. Seperti di Jogja sekarang baru ada sosialisasi lagu kebangsaan Indonesia Raya, jam 10 harus diputar. Kita harus tegak berdiri. Nah cuma sayangnya, saya katakanlah sayangnya, yang namanya mensosialisasikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak hanya musiknya saja, tapi yang perlu sekali itu adalah syairnya. Isi syair itulah yang harus diketahui sebagai dari generasi yang paling kecil sampai yang pada tua. Contohnya Mbak, kita tegat aja tukang becak, Pak, apa enggak dengan syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, nanti geleng-geleng begitu. Nah ini yang paling penting, bahwa makna yang terkandung di dalam lagu Indonesia Raya itu ada 3 stansa namanya. Stansa 1 itu prolognya, stansa 2 itu isinya, stansa ketiga itu penutupnya. Sehingga disinilah yang rata-rata bagian yang baru tahu di stansa 1. Oh Bapak ini konduktor, jadi posisinya seperti Zubin Mehta yang di India itu ya? Ya, kira-kira begitu. Jadi karena di Yovie Mehta itu dia sebagai konduktor, juga orkestrator, juga arranger, juga dia seorang edukatif, pengajar, juga penulis musik. Sehingga apa yang mereka tuliskan dia terjemahkan melalui di dalam menghayati dalam orkestra besar. Sehingga apa? Musik sampai benar-benar mengeluarkan roh musik. Oh jadi seperti Om Purwadarata sama Om Adi MS. Oh iya, Pak Sabto juga pernah main orkestra di Kang Purwadaraka sebagai pemain biola. Di Om Adi MS juga pernah, kita juga main yang dikonduktori oleh beliaunya sendiri. Nah sekarang kalau yang namanya perkembangan musik di zaman sekarang, apa yang menjadi tujuan termasuk lagu-lagu patriotisme. Jadi Kang Purwa itu ada lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu populer, ADMS itu termasuk juga lagu-lagu yang selain lagu-lagu nasionalis, juga ada lagu-lagu, beberapa lagu yang lagu film, soundtrack film. Nah Pak Sabto ini menyeluruh, klasik ya iya, nasionalis ya iya, keroncong bahkan iya, karena ayahanda mengajarkan seperti itu, bahwa musik harus didalami secara menyeluruh. Ibaratnya kalau kita belajar musik, membaca notasi balok, itulah seperti kita membuat kunci master. Kita bisa membuka di sebagai pintu mana, mau jazz, mau rock, mau klasik, mau pop, mau dangdut, mau
campur sari basicnya adalah bermain klasik. Oke Pak, atau jaga kesehatan, jaga stamina, dan tetap menghadapi program. Iya jelas, kita tetap harus hati senang. Kemudian apa yang menjadi konsep kita, harus bangsa kita harus maju, maju dan maju. Kita prihatin dengan kondisi pandemi, tapi jangan sampai kita terhipnotis oleh pandemi sehingga kita bisa menurunkan imun. Makanya Pak Sabto lihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, itu salah satunya untuk meningkatkan sebuah imun. Itu saja obrolan saya dengan Pak Sabto ya untuk Poros Borobudur. Salam dari PIK.